Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabruddin, saya dari kelas 12 multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu alur proses produksi multimedia. Yang pertama, pengertian alur proses produksi multimedia, yaitu secara bahasa alur proses multimedia dapat diartikan sebagai suatu urutan proses melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan menciptakan hasil produk multimedia dengan kualitas bagus. Yang kedua, tahapan alur proses produksi multimedia. Tahapan alur proses produksi multimedia itu terbagi menjadi 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama, tahap praproduksi. Praproduksi adalah sebuah tahapan awal yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan produksi multimedia. Tahap praproduksi biasanya dimulai dengan munculnya sebuah ide yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi sebuah sinopsis. Sinopsis inilah dibuat menjadi sebuah treatment atau imajinasi yang lebih luas. Adapun penjelasan lebih rinci dari proses yang berlangsung pada tahapan produksi adalah sebagai berikut. Yang A, perancangan ide. Perancangan ide merupakan pengembangan dari sebuah pemikiran awal berupa konsep dan ide yang diimplementasikan secara tekstual melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, desain, pengembangan, hingga evaluasi. Yang pertama, identifikasi gagasan atau ide cerita. Untuk menentukan ide cerita, sangat perlu dilakukan identifikasi atau pengamatan dari berbagai hal yang terjadi di sekitar. Pengamatan yang dilakukan bisa melalui wawancara dan survei. Selain itu, juga dapat memperhatikan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat atau biasa disebut dengan trending topik, baik melalui media sosial maupun televisi. Yang kedua adalah konsep. Setelah mendapatkan ide cerita yang akan diangkat dalam produksi visual, selanjutnya dituangkan dalam suatu konsep yang terstruktur sehingga menjadi sangat mudah untuk dilakukan pengembangan dalam langkah-langkah berikutnya. Di bawah ini ada beberapa struktur dari konsep cerita yang dimaksud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema, dan yang kedua, judul cerita, yang ketiga, pokok cerita, yang keempat, tujuan cerita, yang terakhir, sasaran. Untuk yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis merupakan suatu ringkasan cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Dan yang keempat, rangkuman cerita atau treatment. Treatment merupakan suatu ringkasan yang diuraikan lebih detail dibandingkan sinopsis. Umumnya treatment menggunakan alur cerita dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, treatment berisikan keseluruhan cerita yang dirangkum dalam satu tulisan. Yang kelima adalah naskah atau skenario. Naskah atau skenario adalah sebuah teks yang berisikan gambaran visual secara rinci yang akan divisualisasikan. Teks tersebut dibuat dan disusun agar seluruh tim yang terlibat, baik pameran maupun tim pendukung, memahami secara jelas dan detail yang akan dilakukan dalam proses rekaman gambar. Yang keenam adalah gambar cerita atau storyboard. Storyboard merupakan sketsa gambar yang mewakili setiap scan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, storyboard selalu dibuat tersusun sesuai jalannya alur cerita. Skenario produksi atau syuting script. Skenario produksi atau syuting script berbeda dengan naskah atau skenario. Skenario produksi atau syuting script lebih ditunjukkan sebagai pedoman dalam menjelaskan proses produksi. Dalam hal ini adalah tahap produksi dan pasca produksi. Dengan kata lain, skenario produksi atau syuting script dibuat untuk dijadikan panduan seluruh tim dan
non teknis dalam melakukan proses produksi, baik pada tahap produksi maupun pada tahap pasca produksi. Yang B, membuat proposal. Struktur proposal harus sesuai dengan ketentuan umum dalam pembuatan proposal. Selain itu, proposal juga harus menyajikan hal-hal penting lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul atau nama produk multimedia. Yang kedua, maksud dan tujuan program. Yang ketiga, target pasar dan segmentasi program. Yang keempat, rencana kerja. Yang kelima, menentukan tim kerja. Yang keenam, menentukan anggaran. Yang C, pembuatan sampel prototip. Untuk mencapai penyatuan visi dari seluruh tim atau kru yang terlibat dibutuhkan sebuah sampel prototip. Tujuan dari pembuatan sampel adalah agar seluruh personel yang terlibat dapat membayangkan dan membawa imajinasi pada satu pemikiran yang sama, sehingga bentuk dari hasil kerja visual yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan konsep yang diinginkan. Yang D, menyiapkan rencana desain. Berdasarkan skenario yang telah disusun, akan terlibat dan terbayangkan konsep desain yang dibutuhkan. Konsep desain yang dibutuhkan bukan hanya visual grafis semata, melainkan juga dibutuhkan efek-efek visual dan konsep desain. Yang E, persiapan proses produksi. Persiapan proses produksi merupakan hal terakhir yang dilakukan dalam tahap pra-produksi. Persiapan proses produksi dilakukan dengan finalisasi pembuatan konsep dan alur cerita. Untuk yang kedua, tahap produksi. Tahap produksi merupakan kegiatan implementasi dari segala yang tertuang dalam skenario. Tahap produksi juga sangat banyak melibatkan personel dalam proses dan aktivitas personel yang dibutuhkan, meliputi non-technical production personnel dan technical production personnel. Bagian yang termasuk dalam non-technical production personnel diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, produser. Yang kedua, produser eksekutif. Yang ketiga, manajer produksi. Yang keempat, asisten produksi. Yang kelima, sutradara. Yang keenam, asisten sutradara. Yang ketujuh, manajer area. Yang kedelapan, penulis naskah. Yang kesembilan, peserta artistik. Yang ke-10, penata wajah. Dan yang terakhir atau yang ke-11, perancang busana. Sementara itu, personel yang termasuk dalam technical production personnel diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, direktur teknik. Yang kedua, juru kamera. Yang ketiga, sinematografer. Yang keempat, penata cahaya. Yang kelima, operator audio. Yang keenam, operator perekam gambar. Yang ketujuh, penyuting gambar. Yang kedelapan, penata grafis. Yang terakhir atau yang kesembilan, penata suara. Untuk yang ketiga, tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi merupakan tahapan akhir dalam sebuah rangkaian proses pembuatan produksi multimedia. Pada tahapan ini dilakukan finalisasi seluruh pekerja yang meliputi proses sebagai berikut. Yang pertama, penyutingan gambar. Yang kedua, penambahan teks. Yang ketiga, pemberian grafis visual. Yang keempat, pembuatan animasi dan efek visual. Yang kelima, pembuatan musik latar. Yang keenam, pemberian efek audio. Yang ketujuh, pembuatan narasi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, proses rendering dan pengemasan. Proses awal dalam tahap pasca produksi yaitu melakukan proses penyutingan gambar atau editing, baik offline maupun online. Proses lainnya yang tidak kalah penting adalah rendering. Rendering seringkali dapat menjadi pemicu
melencengnya waktu pelaksanaan dari rencana kerja yang telah ditentukan. Proses offline editing adalah suatu proses hasil pengambilan gambar disusun secara kasar berdasarkan catatan pengambilan gambar, nomor gambar atau timecode. Proses online editing adalah suatu proses penyutingan gambar berdasarkan naskah atau storyboard yang telah dibuat. Potongan-potongan gambar yang telah tersusun tersambung menggunakan transisi sesuai dengan durasi yang ada pada naskah atau storyboard. Proses terakhir adalah rendering yang merupakan sebuah proses transformasi dari sebuah proses kerja penyusunan gambar menjadi sebuah hasil dalam suatu format data tertentu. Hasil karya visual dalam format data video yang telah selesai dapat dilihat dan dinikmati melalui media apapun. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.